Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Namun sayang, kondisi air tanah di beberapa wilayah di Jakarta kurang layak dikonsumsi. Seperti di kawasan Cilincing, Jakarta Timur ini. Di sini warga harus membayar untuk sekedar mendapatkan air yang layak konsumsi. Nahdiatun, ibu rumah tangga yang biasa menggunakan air sumur untuk kebutuhan mencuci dan mandi keluarganya. Kadang saya was-was juga, soalnya kan saya lihat aja, kok air dari atas kok hitam gitu. Tapi setelah saya ambil, kok bening gitu. Kadang saya juga was-was, takutnya ini nggak layak gitu. Tapi ya bagaimana, untuk mendapatkan air pam itu agak susah gitu. Sejak tinggal di Jakarta, ia mengeluhkan air yang digunakan kotor dan berbau. Ia pun harus membeli air bersih sebesar Rp200.000 per minggu untuk 6 dirijen air bersih. Hingga sekarang, Nahdiatun masih menunggu perbaikan atas penyediaan air bersih. Apalagi sebelumnya ia pernah melakukan pengajuan ke RT dan RW setempat untuk masalah tersebut, namun belum ada realisasinya. Saya udah tanya sama RT di sini. Ya itu dia bilang, ya nanti aku hubungin Pak, bilang dulu sama Pak RW. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kebutuhan air takkan pernah surut. Jika pemerintah terus abai dengan ketersediaannya, lalu bagaimana masyarakat bisa menjalani aktivitas sehari-hari? Mutiara Tobing, Dian Merdeka, Kompas TV, Jakarta. Sementara itu, pemerintah mengatakan Jakarta sudah mengalami krisis air bersih selama 18 tahun. Beragam upaya dilakukan termasuk membangun tanggul raksasa. Namun hal ini malah ditanggapi pesimistis oleh Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air. Kualitas air tanah yang buruk menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah setempat. Data dari Dinas Tata Air DKI Jakarta menunjukkan jumlah pemakaian air tanah secara legal meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2014. Tahun 2011 jumlah pemakaian air tanah sebanyak 4.231 lokasi, sementara 3 tahun setelahnya mencapai 4.431 lokasi. Pemerintah mengatakan air yang dinikmati di wilayah Jakarta sebagian besar berasal dari luar Jakarta. Untuk perkotaan, Jakarta adalah contoh yang paling di depan mata kita. Populasinya mendekati 13,5 juta jiwa, ya, lalu kemudian sumber airnya sangat terbatas sekali. Sebagian besar, ya, hampir dikatakan 97% air bersih yang sedang kita nikmati di Jakarta ini berasal dari luar DKI Jakarta. Sehingga ketergantungan Jakarta dengan suplai dari luar Jakarta, terutama air baku, adalah sangat besar sekali, beda dengan Singapura, beda dengan kota-kota seperti Kuala Lumpur. Sehingga kalau ada sesuatu dengan suplai air baku di ibu kota, kota ini betul-betul kolaps. Berikut adalah titik paling rawan di Jakarta yang mengalami krisis air bersih. Jakarta Utara adalah daerah yang paling mengalami krisis air yang luar biasa. Kenapa? Karena sumber airnya tergantung dari air permukaan, air tanahnya sudah tidak bisa dimanfaatkan karena sanitasi buruk, kedua intrusi air laut. Setelah Jakarta Utara, kemudian Jakarta Barat. Jakarta Barat adalah wilayah yang mengalami tingkat kerawanan kedua. Setelah Jakarta Barat, baru kemudian Jakarta Pusat. Selanjutnya Jakarta Timur, yang paling aman sebetulnya Jakarta Selatan. Itu pun juga sudah mengalami di beberapa tempat pendangkalan air tanah dangkalnya makin lama makin berkurang, air tanah dalam juga makin drop. Ya, tapi secara keseluruhan Jakarta mengalami krisis air yang sangat menyedihkan sebetulnya. Berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk pengembangan terpadu pesisir ibu kota Jakarta. NCICD atau yang biasa disebut tanggul raksasa dipercaya mampu memperbaiki kualitas air di Jakarta. Melalui teknologi tercanggih ini, air laut mampu diubah menjadi air tawar dan air tawar diubah menjadi air baku. Makanya kemudian ada rencana lebih besar lagi membangun NCICD, tanggul laut raksasa. Ini tujuan jangka panjangnya, air dalam waduk tadi lama-lama akan menjadi air tawar dan itu bisa menjadi air baku untuk Jakarta. Kira-kira mungkin kejadiannya nanti tahun 2070. Ya, 2070 nanti begitu tanggul NCICD selesai,
air yang ada dalam waduk tadi itu bisa menjadi air tawar sehingga bisa dijadikan air baku untuk ibu kota. Tapi saya katakan masih kira-kira ya butuh waktu 50 tahun lebih lagi. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air justru pesimis terhadap langkah pemerintah. Upaya pemerintah dianggap masih fokus ke pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan ekosistem air, sehingga lupa mengelola air bersih. Air di Jakarta ya, secara umum maupun sektoral gitu, air minum, air limbah, sumber daya airnya, sungainya, kacau balau masih sampai sekarang. Artinya sistem pengelolaan air kita, khususnya Jakarta itu kan sering saya katakan itu dimulai oleh swasta POC dari zaman Belanda untuk kepentingannya sendiri. Dan pemerintah kalau menurut kita belum melakukan upaya-upaya signifikan yang serius untuk memang memperbaikinya. Bahkan seringkali pemerintah justru berkontribusi terhadap kekacauan pengelolaan air itu tadi. Artinya ya bagus pemerintah mulai menyadarin ya bahwa memang kacau, memang darurat air. Tapi pemerintah harusnya juga sadar bahwa pemerintah memainkan peran lebih besar dalam berkontribusi terhadap kekacauan itu. Salah satunya kegilaan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu yang pemicu bagaimana tadi saya katakan bahwa situasi alamiahnya bagaimana masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta melebihi daya tampungnya itu terjadi karena kue ekonominya ada di Jakarta, juga proyek-proyek infrastruktur yang mengabaikan ekosistem air. Negara berkewajiban kepada warganya memberikan hak atas air bersih yang mudah dan terjangkau. Sementara masyarakat pun harus bijak dalam pemanfaatan dan penggunaan air. Tim Liputan, Kompas TV. Yang jelas kebutuhan air bersih di Jakarta kian meningkat, namun ketersediaan sumber air bersih di ibu kota masih sangat kurang. Pemprov DKI Jakarta pun bergeming dengan membuat pengelolaan air bersih melalui water treatment. Demi mencukupi kebutuhan air bersih di Jakarta, pembangunan sarana pengelolaan air atau water treatment plant dilakukan pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta. Air sebagai kebutuhan dasar coba dipasok melalui program ini. Saya pun berkesempatan untuk melihat proses pembuatan air bersih. Melalui sistem RO atau reverse osmosis, air yang dihasilkan bebas dari semua bahan pencemar air seperti virus, bakteri, bahan kimia, dan logam berat. Sehingga airnya pun bersih, steril, dan sehat. Mengembangkan water treatment plant atau instalasi pengolahan air bersih di Waduk Pluit ini. Jadi yang di Waduk Pluit ini kita mengambil sumber airnya dari Waduk Pluit. Di mana karena Waduk Pluit ini ada pencemaran daripada air limbah dan juga ada intrusi air laut, kita menggunakan teknologi SWRO. Jadi ada karena mengandung air asinnya juga. Jadi kita menggunakan SWRO itu dengan kapasitas sekarang ini di sini untuk 50 liter per detik. Di mana di sini kita salurkan ke properti yang milik Japro dan masyarakat sekitar melalui dua cara, yaitu dengan pemipaan dan mobil tangki. Air Waduk Pluit ini dimanfaatkan lewat beberapa kali proses dengan teknologi yang tinggi untuk mendapatkan air yang layak dikonsumsi masyarakat. Sumber air yang terakhir ya Pak dari proses. Ini air yang siap didistribusikan ke customer, ke pelanggan. Oke. Jadi air ini sudah bisa sentuh ya Pak ya? Ya, sudah bisa sentuh dan bisa minum malahan. Coba, ini udah nggak bau lagi. Wow. Kalau Ibu lihat kan tadi asalnya airnya kan dari waduk yang hitam kotor itu. Tapi di sini kita olah dengan teknologi kita yang pakai RO ini, jadinya airnya sudah ini langsung putih dan jernih dan layak minum. Okay. Ini air ini kita secara rutin kita tes di laboratorium, jadi memenuhi standar daripada PDAM. Selain itu, air dari banjir Kanal Barat juga dimanfaatkan sebagai air baku. Instalasi pengolahan air tahap 2, yang kedua, itu besarnya 10 kali lipat dari yang ada sekarang ini, yang tempat kita sekarang ini.
di mana di sini kapasitasnya 50 liter per detik, di sana kita bikin yang 500 liter per detik. Jadi minimal bisa mengurangi dari yang tadi kekurangan 9.000 menjadi kekurangan 8.500 karena kita timbahkan 500 liter per detiknya itu. WTP ini diharapkan mampu mengurangi defisit air bersih warga Jakarta yang mencapai 3.800 liter per detiknya. Hari ini kita bicara setiap hari kita kurang 3.800 liter per detik. Banyak itu kekurangannya. Dan jumlah ini yang sangat memprihatinkan karena sejak tahun 1997 Jakarta ini nggak ditambahkan sumber air baku. Itu yang kita sedang perjuangkan saat ini. Kebutuhan air bersih di DKI Jakarta semakin meningkat. Sementara ketersediaan air di DKI Jakarta masih dianggap kurang dari cukup. Sementara demand air di DKI Jakarta mencapai 26.000 liter per detiknya. Pemprov DKI Jakarta tidak tinggal diam. Bersama sejumlah perusahaan pengolah instalasi air bersih memanfaatkan air sungai dan air waduk untuk memenuhi kebutuhan air bersih setiap warga DKI Jakarta.